Pertentangan perasaan dan logika. Hanya satu kata itu yang terus diulang oleh Nada. Tapi Radit tidak bosan-bosan untuk menjawab setiap kata itu dengan jawaban yang memanjakan telinga dan menyejukkan hati. Aku sangat bersyukur kau bisa menyebut namaku Nada. Setidaknya kau sudah menunjukkan perkembangan pasca traumamu. Semoga semua ini tidak akan berlangsung lama. Aku akan menemanimu supaya kau cepat kembali pulih seperti sebelum kejadian ini. Radit bersyukur di dalam hatinya sambil terus mendekap Nada dengan erat dan menjawab semua panggilan namanya. Perjalanan malam hari lebih cepat daripada siang hari. Kemacetan lalu lintas tidak sepanjang siang hari. Setelah beberapa kali Nada memanggil nama Radit, akhirnya Nada bisa tidur dalam dekapan Radit. Mereka sampai di rumah sakit kurang lebih 30 menit setelah Nada tertidur. Radit mendapatkan penjelasan dari dokter terkait kondisi Nada sekarang. Kondisi ini umum dialami seseorang yang mengalami ketakutan menghadapi suatu kejadian, hingga mengganggu kondisi mentalnya. Apa istri saya akan kembali sehat, dokter? Dokter mengangguk. Kemungkinan cukup besar untuk kembali pulih. Teruslah ingatkan padanya hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Saat Bapak pertama kali bertemu dengannya, saat Bapak menikahinya, saat Bapak pertama kali bercinta dengannya, saat Bapak pergi honeymoon dengannya, atau saat Ibu pertama kali memberitahu Bapak tentang kehamilannya. Semua hal menyenangkan pasti akan membuatnya bahagia. Ingatkanlah hal itu padanya. Apa Bapak paham? Dokter tersenyum sambil menatap wajah Radit, memastikan bahwa tidak ada penjelasannya yang tidak dimengerti oleh Radit. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku memaksanya melakukan hubungan dan merenggut keperawanannya dengan sangat kasar. Saat aku menikahinya, itu hanyalah nikah kontrak karena aku ingin meminjam rahimnya untuk menyimpan benihku. Saat pertama kali bercinta dengannya, aku juga memaksakan milikku masuk tanpa ada permulaan lebih dulu, dan kurang dari 5 menit aku sudah mengeluarkan isi benihku padanya. Saat honeymoon, aku tidak tahu yang mana yang honeymoon. Kalau pas di puncak itu adalah honeymoon kami, maka di sana aku menyiksanya di dalam gudang. Kalau honeymoon kami adalah di Bali, maka saat itu aku menyakitinya dengan selalu pergi bersama Viola, hingga dia akhirnya pergi bersama mantan kekasihnya. Saat dia pertama kali menceritakan tentang kehamilannya, itu di pinggir kolam, di mana aku baru saja hampir membunuh istriku dan anak dalam kandungannya. Jadi yang mana kenangan bahagia yang bisa aku ceritakan padanya? Radit dalam dilema, jadi tak tahu apa yang harus diceritakan pada Nada, karena semua pengalaman bersama Nada seperti yang dokter katakan adalah pengalaman yang menyedihkan dan buruk untuk Nada. Saat ini Radit hanya menatap wajah dokter tanpa ekspresi. Apa Bapak paham penjelasan saya tadi? Dokter sampai mengulangi pertanyaan untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewat oleh Radit. Radit hanya mengangguk menunjukkan bahwa dirinya telah paham tentang apa yang tadi dikatakan oleh dokter. Walaupun sebetulnya tidak ada satupun kenangan yang disebutkan dokter tadi yang akan diceritakan oleh Radit. Aku akan memilih kenangan lain yang bagus untuk diingat oleh Nada, tapi tidak dengan kenangan yang dikatakan oleh dokter itu tadi. Gumam Radit setelah Radit keluar dari ruangan dokter. Radit melangkah menuju ke ruang perawatan Nada. Hatinya sangat khawatir apabila Nada bangun tidak mendapati Radit di sisinya. Akan membuat Nada menangis histeris atau ketakutan lagi. Radit melangkah secepat mungkin untuk sampai ke ruang perawatan. Raditya. Iya Bu. Rianti. Eyang sudah meninggal dunia Raditya. Kau ada di mana sekarang? Rianti bicara sambil terisak tangis. Rianti menunggu Radit menjawab pertanyaannya, tapi tidak ada jawaban yang keluar dari bibir Radit saat itu. Radit hanya diam 1000 bahasa dan langkah kakinya pun terhenti saat ini, di mana dia berdiri. Rianti. Radit, sekarang kamu ada di mana? Ibu sendirian di sini. Tolong bantu Pak Warsono untuk mengurus semuanya. Ayahmu baru akan sampai ke sini besok pagi paling cepat.
dan pemakaman akan dilangsungkan besok siang. Radit ingin menjawab tapi dirinya belum bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Radit akhirnya mematikan teleponnya dan menulis pesan singkat kepada Rianti. Hatinya begitu sesak sehingga suaranya tak keluar sama sekali dan tak tahu lagi harus berkata apa. Aku akan ke kamar perawatan Eyang sekarang. Sen. Dengan berat hati, Radit akhirnya melangkah menuju ke kamar perawatan Eyang yang ada di rumah sakit yang sama di mana Nada dirawat. Oh Tuhan, kenapa kau lakukan ini padaku? Di saat kondisi istriku sedang sakit seperti sekarang, dan aku harus berada bersamanya. Aku pun harus kehilangan Eyang. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Nada akan sangat panik kalau saat bangun aku tidak ada di sisinya. Sedangkan ibuku akan sangat panik kalau aku tidak ada di sampingnya. Karena saat ini hanya akulah keluarga yang paling dekat dengannya. Aku pun tidak mungkin apabila tidak ikut menghadiri pemakaman Eyang. Eyang adalah laki-laki yang selalu ada di sisiku saat aku sangat membutuhkan kasih sayang ketika kecil dulu. Bahkan Eyang adalah laki-laki yang selalu memperhatikanku, hingga aku dewasa seperti sekarang. Kasih sayangnya tidak ada henti untukku, walaupun aku tidak pernah menggubris kedatangannya setiap kali dia menginap di rumah kami. Saat aku masih menikah dengan Viola, tapi Eyang selalu menyempatkan diri untuk menginap hanya untuk memastikan aku makan dengan benar, tidur dengan benar, dan tidak kekurangan satu apapun di rumahku. Radit melangkah ke kamar Eyang dengan mata yang sembab dan air mata yang terus mengalir. Radit bahkan tidak peduli orang mau menilainya apa, karena Radit sudah tidak bisa membendung air matanya saat ini. Tuan muda, Nyonya muda menangis terus mencari Anda. Sandi berlari menghampiri Radit untuk menceritakan apa yang terjadi di ruangan. Radit memang menyuruh Sandi untuk menemani Nada di ruangan selama dia pergi menemui dokter. Radit menghela nafas. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku ingin menemui Eyang tapi istriku sekarang sangat membutuhkanku. Untuk beberapa saat, Radit masih terdiam memikirkan apa yang akan dilakukannya. Sandi, pergilah ke ruang perawatan Eyang. Ceritakan pada ibuku apa yang sebenarnya terjadi sekarang dan apa yang baru menimpa Nada tadi. Beritahu ibu kondisi Nada sekarang. Apa kau bisa melakukan itu untukku? Akhirnya Radit harus menentukan pilihan apa yang harus diperbuat olehnya. Tubuhnya hanya satu. Radit sekarang harus memilih mana yang harus diprioritaskan. Setelah mendapatkan jawaban dari Sandi, Radit langsung menuju ke kamar Nada. Saat ini Nada berada sendirian di kamarnya. Tentu saja kondisinya semakin panik. Klek. Dan Nada, tenanglah, aku ada di sini. Apa sudah sanggup? Nada menjadi tenang setelah Radit berada di sisinya. Kepanikannya berangsur-angsur hilang dan kondisinya menjadi lebih normal. Nada bisa kembali tidur setelah mendengar kata-kata manis Radit dan berada dalam dekapan Radit. Walaupun masih sering bermimpi buruk, tapi ketika mendengar suara Radit ketakutannya hilang dan Nada bisa tidur kembali. Karena kondisi Nada, Radit tidak bisa menghadiri pemakaman Eyang. Hati Radit sangat sedih tapi dia tidak punya pilihan lain selain menerima dengan lapang dada. Keadaannya saat ini tidak memungkinkan untuk Radit hadir dan bertemu Eyang untuk terakhir kalinya. Rianti dan Bambang juga paham setelah Sandi memberitahu kondisi Nada kepada mereka. Saat ini mereka pun juga khawatir dengan kondisi Nada yang masih belum pulih. Setelah 2 hari berada di rumah sakit, perkembangan Nada masih belum terlalu baik. Nada masih kaget bila bertemu dengan orang-orang baru dan merasa ketakutan apabila ada suster masuk atau ada orang yang ingin mengantarkan makanan masuk. Mereka semua selalu membuat Nada panik dan menangis. Oleh karena itu, Radit berinisiatif untuk membawa Nada pergi ke tempat di mana mereka hanya tinggal berdua. Tempat di mana mereka bisa menikmati alam untuk menghilangkan trauma dan membuat Nada segera pulih dari traumanya. Kondisi kehamilan pada saat ini sudah berumur 4 bulan, tapi kondisi psikis Nada masih belum terlalu banyak mengalami perubahan. Sudah 2 bulan lamanya,
Radit tidak pernah pergi lagi ke kantor dan hanya mengerjakan pekerjaannya dari villa tempatnya tinggal di puncak. Radit sangat sabar menghadapi kondisi Nada sekarang. Radit mengasuh Nada bagaikan seorang ibu mengasuh anaknya. Memandikan, memakaikan pakaian, menyuapi makan, mengajak Nada jalan-jalan ke taman bunga kesukaannya, bercerita tentang pengalaman indah mereka di sana, main ke rumah pohon, melihat kelinci yang sudah beranak pinak sekarang, dan banyak hal lainnya juga dilakukan Radit untuk mengingatkan Nada tentang masa-masa indah saat mereka berada di sana. Walaupun hasilnya belum signifikan, tapi Radit tidak pernah menyerah dan terus berusaha untuk mengembalikan kondisi Nada seperti sebelumnya. Selamat pagi, Nada. Bagaimana tidurmu? Apa kamu bermimpi indah tadi malam? Tanya Radit pada nada yang selalu sama setiap kali Nada bangun tidur. Radit ya, apa sayang? Setiap hari kau selalu memanggilku seperti itu. Apa ada kata lain yang ingin kau ucapkan padaku hari ini? Tanya Radit sambil tersenyum manis kepada Nada. Radit ya, aku mencintaimu. Sesaat Radit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Kalimat terpanjang yang bisa diucapkan Nada setelah 2 bulan dalam kondisi yang kurang baik. Nada, bisakah kau ucapkan ulang kata-kata tadi? Pinta Radit kepada Nada sambil memberikan senyuman manisnya, dan Radit juga sudah mengecup dahi Nada. Radit ya, aku mencintaimu. Terima kasih, kau sudah merawatku selama ini, Radit ya. Nada bicara masih terbata-bata, tapi sudah sangat senang mendengar apa yang baru saja dikatakan olehnya. Nada, kau sudah bisa bicara lagi padaku sekarang. Nada mengangguk dan mencoba tersenyum kepada Radit. Betapa bahagianya Radit ketika melihat Nada yang sudah bisa kembali tersenyum padanya pagi itu. Setelah 2 bulan tidak ada senyum untuk Radit yang diberikan oleh Nada. Bisa kau bantu aku untuk jalan? Sekarang kau sudah tidak mau ada di atas gendongan tanganku lagi. Radit mengernyitkan dahinya. Kau sudah melakukan banyak untukku. Selama ini aku mencoba untuk bicara, tapi rasanya sangat sulit untuk mengeluarkan kata-kata di dalam otakku. Terima kasih, kau tidak meninggalkanku dalam kondisi sakit. Jawab Nada yang kali ini sudah bisa bicara lebih baik daripada kata-kata sebelumnya. Terima kasih, Nada. Kau sudah mau membantu dirimu sendiri untuk sembuh. Aku sangat bersyukur sekali bisa melihatmu kembali berbicara seperti sekarang. Radit kemudian membantu Nada untuk belajar berjalan, belajar menggunakan alat makan sendiri, belajar untuk menggunakan pakaian sendiri, sesuai dengan keinginan yang diminta oleh Nada. Selama seminggu setelah Nada mulai belajar bicara, Radit juga memulai melatih Nada kembali hidup normal seperti dulu. Hingga akhirnya, Nada sudah bisa berinteraksi dengan Radit seperti sebelumnya, walaupun belum semua aktivitas bisa dilakukan seperti dulu. Radit ya, ayo bangunlah. Kenapa memintaku bangun malam-malam begini? Tanya Radit yang akhirnya bangun mengikuti keinginan Nada. Ayo kita keluar, kita cari bintang. Aku ingin lihat rasi bintang Scorpion. Pinta Nada seperti anak kecil yang meminta pada ayahnya sambil merengek. Bagaimana kalau lihat bintangnya besok saja? Aku akan mengajakmu camping di tempat pertama kali kita camping. Mau nggak? Tanya Radit yang sudah malas sekali keluar dari kamar karena udara dingin, dan juga matanya yang sudah mengantuk. Hari itu Radit lumayan kelelahan karena aktivitasnya terlalu banyak dengan Nada. Mulai dari berkuda, Nada juga meminta kepada Radit untuk berenang. Dan di rumah, Nada meminta kepada Radit untuk membacakan lebih dari 10 buku, membuat tenggorokan Radit kering dan juga mulut dan pegal. Nada mengangguk setuju dan mau dibujuk Radit untuk tidur. Radit ya? Apalagi Nada sayang? Tanya Radit dengan suara khas saat mengantuk. Apa bulan depan kita akan melaksanakan resepsi pernikahan? Radit mengangguk. Kalau kondisimu sudah pulih, kita akan melangsungkan resepsi pernikahan. Dan aku juga akan mengajakmu ke catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan kita. Radit ya, apa kau tidak malu memiliki istri yang sudah hampir gila sepertiku?
Mata Radit langsung melek dan rasa kantuk sudah hilang semua. Kau bicara apa, Denada? Radit merubah posisinya menjadi duduk bersandar dan mengangkat tubuh Nada, memeluk Nada dengan sangat erat, sambil tangannya mengelus rambut Nada. 2 bulan kemarin aku sudah seperti mayat di hidup yang tidak bisa apa-apa lagi. Apa kau tidak malu menikah denganku? Aku sangat mencintaimu, Denada. Tentu saja aku tidak akan malu dengan kondisi apapun yang terjadi padamu. Jangan bicara macam-macam lagi ya, bisik Radit lembut di telinga Nada. Apa kau mau mengabulkan satu permohonanku? Apa yang kau inginkan, Denada? Radit sudah merubah posisinya lagi hingga wajahnya menatap lurus ke wajah Nada di depannya. Aku menerima untuk menikah denganmu dengan satu kondisi. Aku ingin tahu kemampuanku. Apakah aku masih bisa melayanimu dalam hubungan suami istri? Maksudmu, kau ingin kita melakukan aktivitas tempat tidur? Nada mengangguk. Apakah kau sudah kuat untuk itu? Tanya Radit ragu. Kita belum mencobanya. Bagaimana kalau kita mencoba dulu? Nada menggigit bibir dalamnya untuk menghilangkan rasa gugupnya. Dan Nada, apa kau serius? Nada mengangguk. Ayo kita lakukan. Aku ingin menghilangkan rasa khawatir dalam diriku. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih sanggup untuk menjadi seorang istri di tempat tidur untukmu. Bertemu keluarga kembali. Aku sudah menunggu untuk melakukan ini selama 2 bulan. Dan akhirnya kamu mengajakku untuk melakukannya. Tentu saja aku tidak akan pernah menolaknya, Denada. Jauh di dalam sanubari Radit sangat bahagia mendengar apa yang dikatakan oleh Nada. Radit sudah berusaha menahan keinginannya yang sangat kuat untuk tidak menjamah tubuh Nada setiap harinya, selama mengurus Nada yang sedang sakit. Tapi semua rasa itu ditahan oleh Radit, karena tidak ingin menyakiti Nada. Baiklah kalau itu maumu, Denada. Mari kita lakukan perlahan-lahan ya. Radit dengan hati-hati memulai dengan memberikan kecupan di bibir Nada, memastikan Nada membalasnya. Lalu setelah mendapat respon dari Nada, Radit kemudian turun ke leher Nada dengan kedua tangan Radit sudah merangsang 2 gunung nada, hingga Radit bisa mendengar suara Nada saat merasakan loncatan listrik dalam tubuhnya. Radit melakukan lebih banyak rangsangan, hingga akhirnya Nada mendapatkan pelepasan dan barulah Radit memasukkan miliknya perlahan-lahan, karena tak ingin membuat Nada merasa sakit. Setelah 2 bulan mereka tidak pernah melakukannya. Radit juga sangat hati-hati karena rahim Nada sudah membesar. Radit tidak ingin menyakiti ketiga bayi yang ada di rahim Nada, sehingga aktivitasnya dibuat sebisa mungkin tidak menindih tubuh Nada. Radit ya. Nada kembali memegang lengan Radit dengan sangat kencang ketika mendapatkan pelepasan. Apa kau sudah selesai? Nada mengangguk, dan Radit pun tersenyum. Lalu Radit mengulanginya lagi, hingga pada akhirnya Radit dan Nada mendapatkan kepuasan. Apa kau sudah yakin bahwa kau bisa melayaniku sekarang? Radit melepaskan senyuman manisnya kepada Nada. Nada mengangguk. Jadi, sudah tidak ada masalah lagi kan? Nada mengangguk lagi. Kita akan mengadakan resepsi bulan depan ya. Nada yang juga mengangguk lagi membuat hati Radit sangat bahagia dan langsung mengecup dahi Nada. Kamu yang terakhir untukku, Denada Aprilia. Tapi jawab dulu pertanyaanku, Raditya. Apa yang ingin kau tanyakan, Denada? Apa kau benar-benar merasakan kepuasan atau kau hanya melakukan hubungan ini untuk mengasihaniku? Tanya Nada lirih pada Radit. Radit menarik nafas dan tertawa kecil. Kamu mau tahu apa yang aku rasakan? Nada mengangguk antusias sambil matanya terus menatap Radit. Rasanya sempit sekali, Denada. Apa karena sudah 2 bulan aku gak masuk? Apa maksudmu? Nada mengernyitkan dahi ke Radit. Kalau kau ingin aku jujur, rasanya aku gak mau berhenti.
Denada, aku sudah merindukan kegiatan itu. Aku ingin melakukannya lagi dan lagi. Milikmu sungguh membuatku gila, Denada. Bisik Radit di telinga Nada yang membuat Nada tersipu malu mendengar apa yang dikatakan Radit. Tuhan, terima kasih. Kau telah mengizinkan aku untuk sembuh kembali dari penyakitku. Dan sekarang, kau sudah mengizinkanku untuk bisa melayani suamiku lagi seperti dulu. Aku sangat khawatir kalau aku tidak mampu melakukannya lagi. Tapi malam ini terjawab sudah. Aku sangat bahagia sudah bisa membuatnya tersenyum dan merasakan terpuaskan seperti sekarang. Terima kasih Tuhan, gumam Nada dalam hatinya. Raditya, apa aku boleh meminta sesuatu padamu? Tentu saja. Apa yang kau inginkan? Aku malu kalau kita melakukan resepsi. Tapi perutku sudah gendut seperti ini. Apa kita bisa melakukannya dengan tertutup tanpa banyak orang yang hadir? Cukup ibu, ayah, eyang, dan ayahku juga, Didi. Bagaimana kalau begitu? Pinta Nada penuh harap. Nada, maafkan aku belum memberitahumu. Eyang meninggal dunia di hari ketika kau diculik. Jawab Radit jujur tanpa berani menatap mata Nada. Seketika itu juga air mata Nada tumpah. Rasa sesak di dalam hatinya kembali mencuat. Nada mencoba untuk menahan tangis ketika Radit menyuruhnya berhenti menangis. Tapi itu semua gagal dilakukannya. Mengingat bagaimana baiknya Eyang, membuat Nada terisak tangis. Ada rasa menyesal, dan ada rasa sedih karena tidak bisa hadir ke pemakaman Eyang. Radit berusaha untuk memberikan pengertian kepada Nada, untuk tidak terlalu memikirkan masalah itu, dan membuatnya akan bertambah stres. Setelah Radit berusaha mengingatkan Nada akan anak-anaknya yang ada di dalam rahimnya yang membutuhkannya, barulah perlahan Nada mau menghentikan tangisnya, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Radit. Malam itu, hati Nada merasakan sedikit kebahagiaan setelah dirinya yakin bisa melakukan aktivitas bersama Radit di tempat tidur. Namun di malam itu juga, Nada merasakan kesedihannya karena tidak bisa melihat kepergian Eyang. Sudah, jangan terlalu dipikirkan lagi ya. Untuk resepsi pernikahan, aku akan bicarakan dengan ibu nantinya. Aku akan usahakan semua yang kau inginkan dapat diwujudkan. Aku tidak ingin kau merasa tertekan untuk resepsi pernikahan kita. Kalau menurutmu sesuatu yang sederhana cukup, maka kita akan melangsungkan sesuai dengan apa yang kau inginkan sayang. Jangan terlalu khawatir lagi ya. Walaupun kamu gendut karena mengandung anakku, kamu akan selalu terlihat cantik di hadapanku. Dan aku akan tetap mencintaimu, Denada. Kamu tidak perlu memikirkan orang lain melihatmu cantik atau tidak. Cukup kau mementingkan perasaanku saja. Kalau menurutku kau sudah cantik, maka jangan khawatirkan kata orang. Radit mengecup dahi Nada setelah menyelesaikan kalimatnya. Nada mengangguk paham apa yang dimaksud Radit dan malam itu, Nada berusaha untuk melapangkan hatinya, menerima kepergian Eyang, dan mendoakan Eyang supaya dapat kehidupan yang lebih baik di alam sana, juga bertemu dengan Eyang Putri. Setelah Nada merasa tenang, Nada kembali tidur, dengan Radit berada di sebelahnya yang berusaha untuk tidak tidur terlebih dahulu, sebelum Nada tertidur pulas. Radit sudah menjaga Nada dengan sangat baik dalam kurun waktu 2 bulan sakitnya, hingga akhirnya Nada sudah bisa kembali lagi hidup normal. Setelah sebulan pemulihan, Radit dan Nada akhirnya kembali ke rumah besar. Rianti sangat senang bisa bertemu dengan Nada yang kondisinya sudah seperti dulu. Karena sebelumnya, Radit melarang siapapun meskipun keluarga untuk datang ke villa bertemu dengan Nada. Radit tidak ingin satu orang pun bertemu dengan Nada, kecuali dirinya, karena khawatir Nada akan syok dan mengalami ketakutan lagi. Nada, apa kabarmu? Ibu sudah kangen sekali sama kamu, sapa Rianti sambil memeluk tubuh Nada. Aku juga kangen sama ibu, kangen sama bapak, kangen sama ayah dan adikku Didi. Nada menatap satu-satu wajah orang-orang yang disebutnya tadi. Rianti memang mengajak Patri dan Didi untuk hadir juga, dan bertemu dengan Nada yang hari ini baru kembali ke Jakarta. Rianti tidak ingin egois, dan Rianti tahu bahwa saat ini Nada butuh orang-orang yang disayanginya berada di sekitarnya. Denada,
Ada satu keluarga yang ingin bertemu denganmu. Tapi aku harus menanyakan dulu padamu, apa kau bersedia bertemu dengan mereka atau tidak? Saat ini mereka sudah ada di ruang makan menunggumu. Kalau kau tidak ingin bertemu dengan mereka, kau bisa beristirahat dulu di kamarmu dan Radit. Aku akan menyuruh mereka untuk pulang. Siapa mereka, Bu? Damai. Mereka adalah keluarga Tante Mary. Mereka merasa sangat bersalah padamu atas apa yang telah dilakukan oleh Sean. Dan Tante Mary setiap hari datang kepadaku untuk meminta maaf padamu. Rianti tidak melanjutkan kalimatnya, karena tidak ingin memaksa Nada bertemu mereka. Nada, kalau kau masih berat untuk bertemu mereka, aku bisa mengantarmu ke kamar sekarang. Kau tidak perlu memaksakan diri untuk bertemu siapapun. Radit memberikan kecupan pada Nada, dan Radit juga merangkul tubuh Nada memastikan bahwa Nada tidak takut ataupun mengalami pasca trauma lagi. Aku tidak apa-apa kok. Aku sudah benar-benar bisa mengendalikan diriku sekarang. Aku rasa aku harus menemui mereka. Apa kau bisa menemaniku untuk bertemu dengan mereka? Tanya Nada sambil menatap wajah Radit dan mencoba untuk tersenyum untuk menghilangkan kepanikan Radit. Apa kau yakin deh, Nada? Nada mengangguk. Aku tidak kenapa-napa. Aku tahu Tante Mary sangat baik. Dan aku tidak marah padanya. Ini semua bukan kesalahannya. Nada mencoba menguatkan Radit supaya mau mengizinkannya bertemu dengan Tante Mary. Akhirnya, sesuai dengan yang dikehendaki Nada, Radit menemani Nada untuk bertemu dengan Tante Mary, suaminya Jason, Sylvie, dan Alif. Nada, Tante minta maaf untuk semua yang telah terjadi padamu. Itu semua di luar kendali Tante. Kamu sudah menjadi korban kejahatan anak Tante. Andaikan Tante tahu kalau dia merencanakan itu, Tante tidak akan membiarkan sedikit pun Sean melancarkan aksinya. Tante Mary bicara sambil menangis dan memegang kedua tangan Nada. Aku sudah tidak apa-apa, Tante. Tidak ada yang perlu dimintai maaf padaku, Tante. Nada memeluk Tante Mary setelah menyelesaikan kalimatnya, dan kemudian melanjutkan lagi sambil memeluk Tante Mary. Tante tidak perlu lagi merasa bersalah padaku. Seperti yang Tante lihat, aku sudah baik-baik saja. Lagi pula suamiku sudah menceritakan semua permasalahannya. Itu bukan saja karena kesalahan Sean, tetapi juga karena dendam mantan istri suamiku kepadaku. Sean juga telah melakukan hal buruk pada Tante, yaitu hampir membunuh Sylvie dan suaminya. Aku rasa kondisi Tante tidak lebih buruk daripada kondisiku. Jadi kita sama-sama korban, Tante. Nada mencoba untuk membesarkan hati Tante Mary untuk tidak merasa bersalah. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Nada, hati Tante Mary merasa lebih tenang sekarang. Dan setelah itu, mereka semua bersama-sama menikmati jamuan makan siang yang telah disiapkan oleh Rianti. Hari ini, kebahagiaan bukan hanya milik Nada dan Radit, tapi juga bagi semua orang yang ada di meja makan tersebut. Mereka merasakan bahagia dan tenang setelah semua yang mereka lalui, dan kejadian yang telah membuat syok bagi mereka 3 bulan lalu. Sylvie adalah dokter yang selalu datang ke villa di puncak dan melihat kondisi Nada setiap bulannya. Satu-satunya orang yang diizinkan oleh Radit untuk melihat Nada saat itu adalah Sylvie. Jadi pertemuan di meja makan ini bukanlah pertemuan pertama antara Nada dan Sylvie setelah kejadian itu. Sylvie terus menjadi dokter kandungan yang memeriksa kandungan Nada sampai usia kandungannya mencapai waktu yang pas untuk melahirkan. Setelah meninggalkan villa dan kembali ke rumah besar, setiap bulannya, Nada dan Radit rutin mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kondisi bayinya pada Sylvie. Semakin besar kandungan Nada, semakin lucu bayi yang ada di dalam layar monitor USG kandungan Nada, dan membuat Radit semakin tak sabar ingin bertemu dengan mereka. Apalagi setelah Radit mengetahui bahwa bayi kembar identik yang ada di kandungan Nada berjenis kelamin perempuan
dan satu bayi yang berbeda telur berjenis kelamin laki-laki. Membuat Radit semakin bersemangat untuk segera bertemu bayinya. Begitupun Rianti yang begitu semangat untuk mempersiapkan semua kebutuhan bayi. Bambang sudah menyiapkan rumah baru untuk Nada dan Radit yang baru akan mereka tempati setelah kelahiran bayinya sesuai dengan keinginan Nada. Hari demi hari mereka lalui dengan sangat bahagia. Semakin besar kehamilan Nada, semakin khawatir Radit padanya dan semakin protektif. Limpahan rasa sayang Radit ditunjukkan kepada Nada seakan tanpa batas. Karena ini adalah kembar 3, maka sesar tidak menunggu sampai waktu melahirkan normal. Di usia mendekati 9 bulan, Nada harus bersiap untuk melakukan sesar. "Nada, kamu jangan takut ya. Aku akan masuk ke dalam dan menemanimu di sana." Radit mencoba untuk menenangkan Nada dan memegang tangan Nada yang sudah mulai dingin karena sedikit khawatir sebelum menghadapi operasi sesar. Nada mengangguk. "Aku sangat mencintaimu, Raditya. Aku bersyukur karena aku bisa melahirkan anak-anak dari benihmu. Mereka pasti mirip sepertimu, Raditya. Mereka pasti menjadi anak-anak yang pintar dan hebat sepertimu. Apalagi anak cowokku, pasti jadi ganteng banget kayak kamu. Kamu jangan lupakan anak-anak cewekku ya. Aku akan memanjakan mereka dengan sangat-sangat manja. Mereka akan menjadi seperti princess, dan tidak akan ada yang bisa menyentuh mereka kecuali aku mengizinkannya." "Is, kamu jangan protektif begitu dong. Nanti anakku jadi perawan tua." Nada cemberut kepada Radit. "Gak akan, soalnya anak-anak aku itu cantik-cantik. Pasti banyak yang suka sama anakku. Tapi aku gak akan izinkan semua laki-laki mendekat kepada anakku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendekati mereka nantinya. Aku akan sangat selektif memilih jodoh untuk anakku. Harus pria yang baik sepertiku." Radit tersenyum bahagia mendengar kata-katanya sendiri. Tapi kemudian Radit melihat wajah Nada yang mengernyitkan dahi seakan tidak terima dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Radit. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" tanya Radit yang penasaran dengan arti tatapan Nada. "Kau bilang baik sepertimu," bisik Nada pada Radit. Radit mengangguk. "Menyekapku di dalam gedung bahkan tidak memberikanku satu lembar pakaian pun. Kau bilang itu baik?" Nada mencibir pada Radit dan kemudian tergelak tawa melihat perubahan rona wajah Radit. "His, yang itu kan aku berlebihan cemburu padamu. Ayolah, jangan ingat yang itu. Ingat aku yang manis-manis saja deh, Nada." Bujuk Radit penuh harap kepada Nada. Tak lupa memberikan kecupan di dahi, bibir, dan semua tempat di wajah Nada yang bisa diberikan olehnya. "Is, apa-apaan sih kau menciumi aku seperti itu? Apa tidak jengah kalau nanti dilihat perawat atau dokter?" protes Nada pada Radit. "Biarkan saja. Aku kan mencium istriku sendiri." Radit tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Nada. Tetap saja memberikan kecupan pada Nada. "Nyonya Denada Aprilia, kita akan melakukan operasi sesarnya sekarang ya." Seorang perawat sedang tersenyum dan menghampiri Nada, lalu bersiap mendorong tempat tidur Nada setelah Nada mengangguk. Radit yang mendapatkan izin khusus dari Dr. Sylvie untuk masuk ke dalam ruang operasi, mengikuti perawat dari belakang. Rasha, Risha. Oa, oa, oa. Rentetan suara tangisan bayi secara bergantian terdengar di ruang operasi saat itu. Nada yang sudah terbius namun masih setengah sadar, mendengarkan suara-suara bayi membuat dirinya tersenyum bahagia. Ada tetesan air mata yang turut mengalir dari sudut matanya. Jangan tanya bagaimana perasaan Radit. Hati Radit tentu saja sangat bahagia, sekaligus gugup saat mendengar bayi-bayi itu menangis. Dr. Sylvie dan suster menyuruhnya untuk menggendong bayi-bayinya. Tapi Radit bukannya menggendong, malah merasakan lemas di kakinya. Sehingga di ruang operasi Radit jatuh lemas, hampir pingsan, dan harus dibawa keluar dengan bantuan perawat laki-laki.
Aku sudah sangat lemas melihat tangan Sylvie berlumuran darah ketika melakukan operasi. Ditambah lagi, melihat Nada tak berdaya karena obat bius, membuatku semakin ketakutan. Suara bayi-bayi itu, mereka anak-anakku kan? Mereka dari benihku kan? Sudah lama aku menginginkan menggendong seorang bayi dari hasil benihku sendiri. Tapi saat ini, ketika aku bisa melakukannya, rasanya begitu menakutkan. Sehingga tubuhku menjadi lemas seperti sekarang. Aku sangat bahagia melihat mereka. Bahkan aku sangat takut untuk menyentuh tubuh mungil mereka. Aku khawatir tanganku dapat menghancurkan salah satu tulang mereka. Bagaimana caraku menggendongnya? Lucu sekali. Oh, bayi-bayiku. Aku papa kalian. Gumam Radit dalam hatinya ketika melihat bayi-bayinya di dalam tempat tidur bayi. Ketiganya tertidur pulas dan sangat lucu dengan dua bayi menggunakan bandana berbentuk bunga dan satu bayi polos yang menandakan satu bayi laki-laki dan dua bayi perempuan. Rasha Wirgo Prayoga, Resha Alila Prayoga, Risha Amalia Prayoga, Riri adalah 3 nama anak kembar Radit dan Nada. Butuh waktu 3 hari untuk Radit bisa menggendong ketiga anaknya. Radit benar-benar tidak berani menyentuh bayi mungil itu. Hingga beberapa kali percobaan, akhirnya Radit bisa menggendongnya. Namun Radit sangat tegang, bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, karena khawatir gerakannya menyakiti bayinya yang masih kecil. Bukan hanya Radit yang mengalami masalah di awal, tapi juga Nada. Bayi kembarnya sering merasa kehausan secara bersamaan, sedangkan Nada hanya memiliki 2 gunung yang bisa menghasilkan susu. Jadi ketika semua bayi menangis, Nada harus menyusui 2 bayi sekaligus. Dan kemudian, 1 bayi lagi harus dibiarkan dulu menangis. Setelah 1 bayi bisa diangkat, barulah bayi yang ketiga bisa minum. Selalu saja bayi laki-laki yang menjadi korban. Radit selalu meminta Riri dan Riri untuk didahulukan, baru Rasha yang merupakan anak laki-laki minum terakhir. Radit selalu ingat Rasha yang keluar lebih dulu, mengalah pada adik-adiknya. Rasha, Riri dan Riri tumbuh menjadi bayi mungil yang sangat menggemaskan. Suara tangis mereka tidak pernah absen dari rumah Radit dan Nada setiap harinya. Ada 3 babysitter yang membantu Nada untuk mengasuh mereka. Sampai usia ketiga bayinya 2 tahun. Nada tidak pernah meninggalkan rumah sama sekali, kecuali pergi bersama Radit dan ketiga bayinya. Nada tidak punya kegiatan lain, kecuali mengasuh ketiga bayinya menjadi kegiatan favorit Nada. Radit selalu pulang lebih awal, karena rasa rindu yang tidak tertahankan kepada ketiga bayinya. Begitupun Rianti, yang tidak pernah absen 1 hari pun dari rumah Nada. Rianti selalu menyempatkan diri untuk datang, walaupun itu hanya sebentar di sela-sela waktunya, untuk menengok 3 cucunya. Setiap hari Sabtu dan Minggu, ketika Radit libur, mereka menginap di rumah besar, sehingga Rianti bisa bermain dengan puas bersama cucu-cucunya. Setelah bayinya berusia 2 tahun, Nada mulai melanjutkan kembali kuliahnya yang tertinggal. Rianti dan Bambang sangat senang sekali. Karena selama Nada kuliah di siang hari, ketiga balita mungil itu bisa tinggal bersama mereka. Patri, ayah Nada juga bisa bermain dengan cucunya ketika mereka dititipkan di rumah besar. Bambang sebenarnya sudah mencukupi semua kebutuhan Patri, sehingga tak perlu bekerja lagi di rumah besar. Tapi Patri tetap ingin mengurus kebun peninggalan Eyang Prawiryo. Setelah 7 tahun kuliah, akhirnya saat usia Rasha, Riri 9 tahun, Nada berhasil untuk menjadi dokter spesialis anak. Nada yang sudah 4 semester tidak melanjutkan kuliah, harus mengulang dari awal. Itulah yang menyebabkan Nada cukup lama mendapatkan spesialis. Nada yang harus membagi waktunya antara kuliah dan keluarga, harus membatasi kegiatannya supaya seimbang. Radit yang sangat mengkhawatirkan anak-anaknya, bersikap sangat overprotective. Untuk sekolah, Radit bahkan memberikan mereka homeschooling hingga mereka kuliah.
Radit tidak mengizinkan banyak orang berkomunikasi dengan anak-anaknya, kecuali orang-orang tertentu saja, terutama untuk Riri dan Rere. Sedangkan Rasya dididik lebih keras oleh Radit. Rasya sudah diajarkan untuk berbisnis di usianya yang 10 tahun. Radit sering mengajak Rasya untuk pergi perjalanan bisnis. Dealing kerjasama dengan nilai proyek cukup besar, atau sekedar mengajak Rasya rapat di perusahaannya. Radit juga mengajak Rasya untuk berdiskusi di dalam rapat. Rasya sudah harus mempelajari sejarah perkembangan perusahaan dan kontrak kerjasama. Radit mempersiapkan Rasya sebagai pengganti dirinya kelak, mulai dari usia dini. Sehingga saat sudah berusia 17 tahun, saat Riri dan Rere masih bisa bermanja-manja, Rasya sudah sangat mandiri dan bisa membuat perusahaan sendiri dengan omset di atas $2 juta di tahun pertamanya. Sedikit demi sedikit Radit memberikan kekuasaannya pada Rasya di perusahaan Prayoga, mulai dari memimpin anak cabang paling kecil, terus hingga Rasya menjadi siap suatu saat menggantikannya memegang seluruh kerajaan bisnis Prayoga. Rasya yang tumbuh sebagai seorang pemuda yang sangat tampan, gagah, dengan kemampuan finansial lebih dari rata-rata, menjadi banyak incaran para wanita kalangan atas. Tapi tidak semua orang berani untuk mendekati Rasya, karena sikapnya yang dingin, cuek, dan perfeksionis melankolis. Rasya tidak mudah untuk ditaklukkan oleh wanita yang hanya berparas cantik, hingga seorang gadis cantik bernama Autri berhasil menarik hatinya. Radit dan Nada sangat senang karena Rasya mencintai Autri, yang merupakan anak dari teman dekat Radit, Dimas. Autri adalah seorang gadis yang sangat ceria, cantik, memiliki tubuh yang sangat sempurna. Audrey lebih muda 3 tahun dari Rasya. Audrey memiliki otak yang lumayan encer dan sangat mandiri. Audrey adalah seorang chef pastry yang memulai karirnya dengan bekerja di salah satu hotel bintang 5. Berbekal pengalaman yang diceritakan oleh teman ayahnya, Tia, membuat Audrey memberanikan diri keluar dari pekerjaannya untuk membangun usahanya. Audrey memutuskan untuk mendirikan dessert cafe sendiri, bernama A Dessert, yang menjual aneka macam cake, coffee, dan berbagai macam menu lainnya. Audrey sudah memiliki dessert cafe dengan lebih dari 500 cabang di Indonesia dan 30 cabang di Asia Tenggara. Karirnya yang gemilang dalam kurun waktu 3 tahun membuatnya menjadi salah satu wanita yang menjadi panutan di Indonesia dan sering mengisi seminar, talk show tentang entrepreneurship. Nada sangat bahagia melihat Rasya begitu mencintai Autri. Nada merasa berhutang budi kepada Dimas di masa lalu, sangat bahagia karena mereka akhirnya bisa menjadi keluarga apabila Rasya dan Autri menikah nantinya. Mereka sudah mempersiapkan dengan matang pernikahan Rasya dengan Autri. Rasya yang merupakan keturunan pemilik kerajaan bisnis Prayoga dan Autri yang merupakan wanita muda sukses, tentu saja merupakan pasangan serasi di pandangan khalayak umum. Sudah banyak orang yang menantikan pernikahan mereka, terutama keluarga mereka. Tanggal pernikahan sudah dipilih, gedung pernikahan sudah dipersiapkan, undangan sudah disebar. Kurang dari 24 jam lagi, Rasya dan Autri sudah sah menjadi suami istri. Tentunya ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Audrey sayang, kenapa kau datang ke apartemenku malam-malam begini? Besok siang kan kita harus menikah. Bukankah seharusnya kau beristirahat supaya kantung matamu tidak bengkak dan kau akan terlihat semakin cantik besok pagi? Tanya Rasya pada Audrey yang datang ke apartemennya hampir di tengah malam. Rasya, ada yang ingin aku katakan padamu. Aku rasa aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita ke pernikahan. Aku sudah mencoba untuk mencintaimu setulus hatiku selama ini. Tapi aku rasa aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku tidak bisa melupakan pria lain dalam hatiku. Dan aku tidak ingin pernikahan kita hanyalah sebuah topeng. Tapi aku tidak bahagia bersamamu. Apa maksudnya, Audrey? Kita sudah menjalin hubungan lebih dari 2 tahun. Kenapa kau baru mengatakannya sekarang?
Sementara besok adalah hari pernikahan kita. Rasya yang sudah sangat terbakar dengan emosi, masih berusaha untuk tenang menghadapi Audrey di hadapannya. Aku bertanya padamu sekarang, Rasya. Aku tetap melanjutkan pernikahan denganmu besok, tapi aku tidak akan pernah bahagia denganmu. Kau memiliki fisik tetapi tidak memiliki hatiku, karena sudah ada orang lain yang sangat aku cintai. Apa kamu mau hidup dengan Robert seperti itu? Baiklah Audrey, katakan siapa orang yang kau cintai. Aku akan mencoba melepaskanmu, jika menurutku orang itu layak untuk mendapatkanmu. Semi, aku sangat mencintai Sam. Audrey, apa kau serius dengan apa yang kau katakan? Rasya seakan tidak percaya, dan kakinya tiba-tiba lemas, sehingga dia terjatuh duduk di sofa apartemennya. Sami Anggoro adalah sahabat dekat Rasya. Semi adalah anak dari Tia dan Ando. Semi hanya berusia beberapa bulan di bawah Rasya, dan mereka banyak melakukan bisnis bersama. Semi adalah seorang arsitek muda yang sangat terkenal di Indonesia saat ini. Karyanya sangat luar biasa, dan beberapa proyek keluarga Prayoga juga dihandle oleh Semi. Hasilnya tidak pernah mengecewakan. Semi sangat profesional, dan orang yang sangat bertanggung jawab. Rasya dan Audrey sudah berhubungan lebih dahulu sebelum Semi kembali ke Indonesia. Semi yang kuliah di Jepang baru kembali ke Indonesia 1 tahun lalu. Audrey sering bertemu Semi saat berkonsultasi dengan Tia. Saat itulah, Audrey mulai merasakan perasaan lain ketika bertemu Semi. Aku sangat serius. Aku sangat mencintainya. Dan aku tahu, dia juga mencintaiku. Tapi dia menahan rasa itu padaku karena dia tahu kalau kau mencintaiku. Aku tidak bisa menahan perasaanku lagi, Rasya. Audrey menggantung kata-katanya sampai di sana. Dan air matanya pun mengalir. Pergilah Audrey, carilah orang yang sangat kau cintai itu. Aku akan membereskan semua masalah yang ada di sini. Tapi ayahku akan marah dan akan membunuhku mungkin kalau tahu aku mengatakan ini padamu. Rengek Audrey lagi pada Rasya. Tenanglah Audrey, aku akan mencari jalan supaya kau tidak kena marah ayahmu. Pergilah dan kejar cintamu.